Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Az-Zahra dengan NIM 2120202136 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Afifah MPD yang berjudul Motivasi. Baik, selanjutnya yaitu motivasi. Jadi, apa sih motivasi itu? Motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation. Namun, perkataan asalnya adalah motif yang juga telah digunakan dalam bahasa Melayu, yakni kata motif yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, dengan tujuan tersebut yang menjadikan daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif ataupun negatif. Nah, adapun pengertian motivasi sendiri menurut H. Malik yaitu perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan yang mengandung 3 unsur yang berkaitan, yaitu 1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. 2. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. 3. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan yang berfungsi, yaitu mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan. Tanpa motivasi, maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. Nah, jadi dari pendapat-pendapat di atas tadi dapat disimpulkan bahwa motivasi sendiri yaitu suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat memengaruhi motivasi belajar siswa dapat berasal dari dalam diri siswa atau faktor intrinsik atau internal, dan dari luar diri siswa yaitu faktor ekstrinsik atau eksternal. Nah, berikut ini dipaparkan secara singkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Adapun faktor intrinsik atau internal yaitu ada 3. 1 yaitu minat, dan yang kedua yaitu cita-cita, dan yang ketiga yaitu kondisi siswa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang minat itu sendiri. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk merasa pada objek yang dianggap penting. Nah, jadi dengan adanya minat ini, jadi siswa itu ada rasa ketertarikan terhadap sesuatu yang akan memotivasi dirinya sendiri, yang akhirnya akan berhubungan pada proses belajarnya. Nah, yang kedua yaitu cita-cita. Cita-cita itulah yang akan menjadi motivasi siswa dalam belajar. Contohnya nih, misal ada siswa yang ingin menjadi dokter. Tentunya untuk masuk fakultas kedokteran itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Adapun juga menjadi seorang polisi, otomatis dia tidak bisa dengan mudah, otomatis harus latihan fisik. Nah, jikalau dia ingin menjadi seorang dokter ataupun yang lainnya itu, pastinya dia akan lebih banyak belajar. Jadi harus ada dorongan untuk diri dia itu sendiri agar cita-cita tersebut dapat tercapai. Nah, yang ketiga yaitu kondisi siswa. Seperti kondisi fisik maupun jasmani atau rohani itu dapat mempengaruhi motivasi. Siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah yang tertib dan rukun juga perlu ditingkatkan agar terjaminnya mutu semangat dan motivasi belajar siswa, karena jika lingkungannya baik, siswa pasti lebih semangat dan nyaman dalam pembelajaran. Adapun faktor ekstrinsik atau eksternal, 1 yaitu kecemasan terhadap hukuman. Nah, di sini tentunya tidak ada siswa yang mau dihukum. Jadi, siswa yang diberikan hukuman, dia pasti belajar dengan giat lagi agar tidak mendapat hukuman tersebut. Yang kedua yaitu penghargaan dan pujian. Baik, kita mulai dari penghargaan terlebih dahulu. Pastinya siswa yang diberikan penghargaan akan sangat senang dan pasti termotivasi dalam dirinya sendiri agar mempertahankan prestasi tersebut. Nah,
dengan diberikan penghargaan seperti piala ataupun sebagainya. Nah, sedangkan pujian sendiri harus diberikan juga seperti misal, wah, Masya Allah, pertahankan ya nak prestasimu, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu peran orang tua. Orang tua seharusnya menjadi faktor yang paling utama karena lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa karena siswa lebih banyak waktu berinteraksi dengan keluarga. Dan yang keempat yaitu peran pengajar, di mana sering disebutkan bahwa guru menjadi orang tua ketika di sekolah. Kreativitas serta aktivitas pengajar harus mampu menjadi inspirasi bagi para siswa, sehingga siswa akan lebih terpacu motivasinya untuk belajar, berkarya, dan berkreasi. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan. Sebagai anggota masyarakat, siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar berupa keadaan alam, tempat tinggal, pergaulan, sebaya, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan yang sehat turut memengaruhi motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu motivasi menurut Al-Qur'an. Adapun di sini dalam Quran surah Al-An'am ayat 50 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Dan terjemahannya yaitu, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Selanjutnya yaitu peran motivasi dalam pembelajaran. Peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran, motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada beberapa peran penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara lain yaitu menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar, memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, menentukan ketekunan belajar. Nah, di sini ada pun poin-poinnya yaitu 1. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Kedua, yaitu motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. Dan yang ketiga yaitu teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pernyataan penghargaan secara verbal. Yang kedua yaitu menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa ingin tahu. Yang keempat yaitu memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh peserta didik. Yang kelima yaitu menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi peserta didik. Yang keenam yaitu menggunakan materi yang dikenal peserta didik sebagai contoh pembelajaran. Yang ketujuh yaitu menggunakan simulasi dan permainan. Dan yang terakhir yaitu memberikan contoh yang positif. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan atau mempertahankan motivasi siswa. Nah, di sini upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di sekolah. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu 1. Memberikan angka.
Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak peserta didik yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapot yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para peserta didik merupakan motivasi yang sangat kuat, yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya, angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja. Yang kedua yaitu hadiah. Dapat menjadi motivasi yang kuat. Nah, hadiah itu dapat menjadi motivasi yang kuat karena peserta didik tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu kompetisi. Persaingan baik yang individu atau kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena terkadang jika ada saingan, peserta didik akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang baik. Selanjutnya yaitu ego involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja keras peserta didik dapat terlibat secara kognitif, yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasi. Dan yang kelima yaitu memberi ulangan. Nah, biasanya sering tuh di sekolah-sekolah itu memberikan ulangan seperti ulangan harian kayak gitu. Nah, di sini para peserta didik itu akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan tersebut jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan para murid dan juga akan jadi rutinitas belaka. Dan yang keenam yaitu mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil belajarnya, peserta didik akan terdorong untuk belajar lebih giat. Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, peserta didik pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Dan yang ketujuh yaitu pujian. Apabila ada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi peserta didik. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Selanjutnya yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman adalah bentuk yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Selanjutnya yaitu membantu siswa mengatasi ketidakberdayaan yang dipelajari. Nah, di sini adapun cara membantu siswa mengatasi ketidakberdayaan yang dipelajari antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gunakan prior knowledge. Nah, di sini atau yang biasa dikenal dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, prior knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Prior knowledge bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara ini sangat bermanfaat sehingga siswa dapat mudah menerima materi baru selanjutnya. Metode prior knowledge dapat didahului dengan mempelajari suatu materi. Sebagai contoh, siswa dapat diberikan tugas untuk membaca lebih dulu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Yang kedua yaitu selalu evaluasi. Di sini, cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self-monitoring. Di sini, guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Sebagai contoh, guru dapat memberi kunci jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan suatu tugas. Dari sini, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dengan melihat jawaban yang benar dan salah.
Bagi guru sendiri tentu akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Yang ketiga yaitu hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Nah, di sini setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya, kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan atau jawaban singkat yang bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Yang keempat yaitu ajak siswa aktif dalam berpartisipasi. Nah, di sini cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu ajarkan membuat catatan. Nah, di sini membuatan catatan atau mind mapping bisa menjadi cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Terkadang banyak siswa memang tidak memiliki strategi belajar yang cukup baik sehingga bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran itu sendiri. Nah, jadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengajarkan mereka membuat catatan. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang suatu materi. Dan yang keenam yaitu pendekatan personal. Menangani kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan personal antara guru dan siswa. Pendekatan personal meliputi dialog atau komunikasi langsung dan terbuka antara guru dengan murid. Guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Dari sini, guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut. Yang ketujuh yaitu metode reciprocal. Reciprocal teaching atau pengajaran reciprocal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Cara baru ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa terhadap sebuah materi atau tugas. Siswa dibebaskan menjawab sebuah pertanyaan sesuai yang dia tahu. Pengajaran resiprokal diharapkan dapat meningkatkan kedekatan antara guru dengan siswa. Yang kedelapan yaitu bentuk kelompok belajar. Nah, di sini menyelesaikan masalah kesulitan belajar bisa dengan cara membentuk kelompok belajar. Jadi guru dapat membentuk sebuah kelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Hal ini bertujuan meningkatkan kerjasama siswa, mempengaruhi siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran, dan mendorong aktif semua siswa dalam menyelesaikan tugas. Melalui kelompok belajar ini, siswa juga mesti dibebaskan menyampaikan materi sesuai dengan pemikiran mereka sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai.